Ibu bapak di Sumatera Barat ini alhamdulillah masih mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Betul? Pak Gubernur orangnya Islami, Pak Mahyildi, dan para bupati-bupatinya juga Islami. Kenapa? Karena landasan pengakuan masyarakat Sumatera Barat, adat Basandi Sara Basandi. Itu yang melekat dalam pandangan kehidupan orang Sumbar. Bersyukur ada pemimpin yang betul-betul masih bersandar pada kitabullah. Adat dikesampingkan, agama telanjang. Watak dan karakter di Indonesia ini terbentuk atas kemampuan pemimpin-pemimpin daerah. Kalau pemimpin daerah menyerah dengan keadaan, Allahu Akbar. Ini yang terjadi. Al-umara bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabbu binta asubi, orang Badui fanatis suku. Badui fanatis suku. Ini yang terjadi di Indonesia. Ada 30 provinsi. Dari Lampung sampai Nangro Aceh Darussalam, antum alhamdulillah. Kalau tidak ada orang Sumatera, kalau tidak ada orang Aceh, Islam ini sudah tinggal nama. Dalam urusan dagang, dalam urusan politik, dalam urusan bisnis, dalam urusan duniawi, orang Sumatera no problem. Menyimpang sedikit keluar enggak apa-apa. Tapi dalam urusan syar'i, dalam urusan agama, alhamdulillah, Lampung sampai dengan Nangro Aceh Darussalam, kendati mati daripada Islam digang. Maka lihatlah, para munafik ini nggak ada dari wilayah Sumatera. Kalaupun ada 1-2 ekor. Oh, manusia juga ada ekor kawan di sini, di tulang pantat. Karena dia disebut dengan Homo sapiens, maka tak perlu disebut ekor, biji. Begitu ya? Ada beberapa biji yang masih terbawa arus, alias munafiq. Di mana itu Ustaz? Kemarin di Pariaman kalau nggak salah saya dengar 40 Al-Quran dibakar. Betul? Sampai puluh Al-Quran dibakar. Nah, setelah ditangkap mengakunya gila. Seharusnya jangan diserahkan ke polisi, mainkan dulu supaya waras dalam masjid. Artinya umat Islam ini tunjukkanlah keberanian, bangkit, angkat kepalamu demi agama ini. Apa di dalam Islam itu Buya? Melihat kemungkaran atasi dengan tangan, kalau tidak dengan mulut, kalau tidak dengan hati. Itu selemah-lemah iman, hati. Atasi dengan tangan, kecuali sudah tidak bisa ada diplomasi, sudah tidak ada harga lagi untuk ditawarkan secara argumen, secara persuasif, maka tangan yang harus kita mainkan, revolusi. Yang kedua, kalau sudah tidak mampu dengan tangan, umpamanya pemerintah ini adalah Muslim yang memang beliau sholat antara Pak Maruf dan Pak Jokowi, Pak Joko dan Maruf, mereka juga Muslim dan sholat, nggak boleh diganggu menurut hadis Nabi, nggak boleh. Nah, maka cara satunya adalah apa? Atasi dengan lisan dakwah, bi ilmi ulama, ilmu para ulama, disampaikan melalui dakwah. Pak Jokowi, Pak Maruf, kezaliman Indonesia ini sudah terlalu lebar, terlalu dalam. Bagaimana antum sebagai pemimpin? Bukankah ini amanah mayoritas kaum mukmin? Nah, maka ditegur dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati. Ini orang yang selemah-lemah iman. Jemur jagung di luar sana, di depan rumah, di teras rumah. Datang ayam, datang bebek, tengok terus. Yang ketiga ini yang terjadi. Kita belajar tentang perjuangan, harus tahu strateginya, taktik dalam perjuangan. Ini yang terjadi. Yang ada sekarang ini cuma tengok, ambil HP, jempol, jari, tusuk-tusuk di situ. Mulai saling fitnah orang munafik, ngaku beragama
Islam. Karena yang dicari oleh Allah dalam Islam itu adalah kualitas, bukan kuantitas, ibu bapak. Kita diserang, kita dikepung oleh Nasrani, oleh Yahudi, oleh Syiah, dan yang terakhir yang paling ganas membabi buta, komunis PKI. Itu sampai imam di masjid didatangi, ditampar sementara membaca ayat. Allahu Akbar. Ini kalau terjadi saya jadi imam. Imam ditusuk, imam dianiaya, ustaz dianiaya. Allahu Akbar, wallahu bi kulli syai'in alim. Masya Allah. Alhamdulillah. Doa jamaah sehat walafiat, dilindungi Allah. Kemana-mana pun pergi. Kadang jamaah bilang, ustaz nggak takut dikejar orang kafir? Nggak ada tuh. Apa pernah mereka ganggu? Nggak. Ingat ibu bapak, negara kita negara hukum. Tidak sewenang-wenang orang melakukan tindak pidana. Aparat kita itu bekerja dengan dasar undang-undang. Mereka tidak mungkin mengadili orang yang benar, pasti mengadili orang yang salah, kecuali perintah rezim sebagaimana yang dialami Habib Rizik Syihab. Kasus politik dibungkus dengan hukum karena melihat kemampuan Habib bagaimana diikuti oleh banyak pengikut. Itu yang ditakuti oleh rezim ini. Bukan Pak Jokowi yang takut, yang di samping kiri kanannya bajingan-bajingan, pemakan tai. Sampaikan, nggak usah takut. Al umaro bil juuri wal arabu bitasubi. Jadi percuma cari ibu bapak utak-atik. Ustaz, kita berdoa bagaimana? Doa yang didengar oleh Allah adalah doa yang disertai ikhtiar. Antum itikaf di masjid silakan. 20 kali antum berdoa. Jangankan 5 waktu, 20 waktu antum berdoa tanpa ikhtiar, Allah tidak akan dengar. Perjuangan umat Islam dengan cara yang besar, mengalahkan orang kafir, menghancurkan orang kafir, siasat politik yang mereka mainkan tidak cukup hanya dengan doa. Yang berdoa itu Habib Rizik Mas'alumi, Da'watul Mas'alum, orang yang terani. Itu tidak ada batas antara dirinya dengan langit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 doa yang tidak ditolak: Da'watul walidi liwaladihi, Da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Nah, nanti kamu merantau, insya Allah kamu akan sukses karena kamu anak yang soleh, kamu anak yang soleha. Insya Allah doa orang tua, apalagi doa ibu, insya Allah anak ini berhasil. Sebaliknya, nah, jungkir balik, tikam kepalamu di bawah, kakimu di atas. Engkau anak durhaka, kemanapun kau pergi, kau tidak akan berhasil. Insya Allah pun tidak akan berhasil. Itu walidi liwaladihi, orang tua kepada anaknya. Maka kesuksesan sang anak tidak luput dari doa orang tua. Jangan pernah melupakan orang tua. Ini ibu bapak bersyukur terlahir dari muslim, punya orang tua muslim. Ini doa kita kepada orang tua. Yang kedua, dakwatul musafiri, doa orang-orang musafir. Ini kalau dia berdoa nggak ada ampun itu. Dan yang ketiga, yang paling bahaya, dakwatul mazlum, doa orang-orang yang teraniaya. Habib Rizik ini teraniaya. Bayangkan cuma pelanggaran kopat Covid, pasalnya pasal kopat Covid. Ini Bapak Joko dengan anaknya tidak diponis, tidak diadili. Pak Jokowi bikin kerumunan di mana-mana aman. Asal pemerintah, asal pro rezim, apapun hajat yang antum buat menghadirkan banyak massa, insya Allah lolos dari hukuman. Itu biarpun antum lapor, coba lihat besok, lolos itu. Lolos, karena memang dipersiapkan untuk menghancurkan ini orang-orang munafik. Benih munafik ini tidak diberantas, akan muncul di kalangan kita begitu. Tidak suka sama ustaz, tidak suka sama buya A, buya B, timbul emosi dia.
timbul emosi. Ceramah Buya ini begini, ceramah Ustaz ini begini. Jangan dibeda-bedakan. Semua Ustaz, semua Buya itu adalah sama, punya kemampuan berbeda. Kalau sudah ada kebencian di dalam hati kita kepada sesama Muslim, sadar ibu bapak, cepat-cepat istighfar. Itu setan punya perbuatan. Itu mulai timbul perpecahan antar suku. Oh, masjid ini cukup suku Jawa, oh, masjid ini cukup suku Minangkabau. Tidak ada Islam yang paling benar kecuali Islam Kalimantan. Tidak ada Islam paling benar kecuali Islam Jawa. Tidak ada Islam paling benar kecuali Islam Minangkabau, Sumatera. Enggak. Tidak ada Islam paling benar kecuali Nanggro, Aceh, Darussalam. Sudah ada wal Arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Betul atau tidaknya, suci atau buruknya kita beribadah, hanya Allah yang maha. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha tahu segala sesuatu. Satu ketika Nabi dan sahabat duduk di masjid. Rasul bilang begini, sebentar lagi akan datang ahli ibadah. Datanglah, betul. Datang ke masjid, baik pakaiannya lusuh, badannya kurus. Datang ke masjid, Rasul perkenalkan, ini yang ahli ibadah. Diketahui sama sahabat. Hati-hati ibu bapak. Di dalam setiap masjid itu Allah bisa mengutus malaikat untuk hadir. Makanya sesama muslim itu harus welcome. Gak boleh lagi sekarang ini ada sekat. Oh, ini masjid NU, Muhammadiyah gak boleh ke sini. Ini Muhammadiyah, NU gak boleh ke sini. Awas, awas ibu bapak. Lubang-lubang inilah yang dipantau oleh kafir. Kemudian kafir masuk menyusup ke dalam, memporak-porandakan ukhuwah Islamiyah. Coba perhatikan dulu. Ketika NU dan Muhammadiyah masih berdampingan, belum ada ini Buya, Islam-Islam yang baru ini. Belum ada yang sok-sok hebat, paling suci, paling benar. Dulu NU dan Muhammadiyah tidak melaksanakan Maulud Nabi, tidak melaksanakan Isra wal Mi'raj, hari besar Islam. Tapi enggak pernah Muhammadiyah membombardir, Muhammadiyah mengecam ibadah orang NU. Muncul aliran-aliran baru, muncul di TV, muncul di radio, membidah-bidahkan, mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Orang kafir di luar sana dia baca, oh ini lubang, kita masuk ke sana. Paham maksud saya? Walan tarda ankal yahud, cari ustadznya, biayai. Bagaimana cara bayar? Jangan langsung ke ustadznya. Di BUMN, di kantor-kantor swasta, orang kafir mulai bilang, panggil karyawannya, sini kau, itu ustadzmu. Iya, bagus ceramahnya. Bagusnya apa pak? Bagusnya dia menyerang Islam yang ini, yang tidak Pancasilais. Ini Islam yang radikal, Islamnya pengikut Yahya Waloni, Islam pengikut Habib Rizik, Islam pengikut Ustaz Somad. Bagus. Siapa ustadzmu itu? Oh ini pak, waduh bahasa Arabnya bagus Nah ini ya, tolong kasihkan amplop sebesar tisu ini. Besok undang lagi ya. Dari sini kafir masuk. Di belakang layar kafir bermain, yang diadu domba sesama Hati-hati jemaah. Ini permainan yang begini Ambo kuasai sudah lama. Saya bekas dari sana, bekas pemain. Jadi tahu yang begini-gini. Oleh dan sebab itu, bagaimana cara mengantisipasi Ustaz? Kalau saya mau tulis buku lama dalam keadaan ceramah begini, cara mengantisipasinya, ibu bapak, di hari-hari terakhir ini jalin persatuan sesama Muslim. Yang ketiga, setelah wal arabu bitasubi wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Datang ke kampung-kampung, Islam sebelah salah, Islam ini yang betul. Tanggal 22 Mei kemarin ada laki-laki muda dari Makassar kirim surat ke Jokowi. Kirim surat ke Jokowi untuk keluar dari Islam, bikin agama baru. Bukan di Jakarta, di Sulawesi Selatan, di Maros. Minta izin keluar dari Islam, mau bikin agama baru. Ini permainan Yahudi wala Nasara, mengaduk-aduk, memecah belah, bila perlu membumi ratakan Islam.
Apakah bisa hancur, Ustaz? Bisa Islam lenyap di Indonesia kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak bersatu. Di sisi yang lain, kalau umat Islam sudah tidak mampu berikhtiar, pertanyaannya, apakah Islam ini akan hancur? Mustahil. Kita berusaha. Saya datang di Sumatera Barat tidak ada tujuan lain. Ibarat rumah yang sekarang ini bangunan Islam itu sudah miring begini. Sudah miring, belum roboh, sudah miring. Nah, saya datang berdakwah di daerah-daerah Sumatera, Riau, Sulawesi, Kalimantan. Untuk apa? Saya mencoba menjadi tiang kecil untuk menangkal, untuk menjaga jangan sampai bangunan Islam ini roboh. Roboh karena apa? Roboh karena ketidakadilan pemerintah, roboh karena fanatis suku, roboh karena kebodohan. Wa ahlurus taqi bil jahli, kebodohan orang kampung. Apa saja ajaran Islam yang diberikan tanpa dikunyah, tanpa dicerna, langsung ditelan mentah-mentah. Datang ke masjid silakan, orang kunut, ibu bapak kunut. Orang tidak kunut lebih cepat, lebih bagus. Apa masalahnya? Yang penting antum sholat. Yang dia baca Al-Fatihah, ayat yang dia baca surat isi daripada Quran, pengakuannya tetap pada 2 kalimat syahadat, antum ikuti. Tapi kalau pengakuannya sudah kepada makhluk manusia lain, antum wajib untuk hindari. Saya dan keluarga begitu masuk Islam, nggak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Saya tidak mau. Alhamdulillah, begitu pecah hari-hari ini, kami tidak ada dalam golongan manapun. Kami mengabdikan diri. Lihat masjidnya. Ini masjid masih mengakui 2 kalimat syahadat enggak? Kami masuk. Orang berdoa, kami aminkan. Orang kunut, kami aminkan. Orang tidak kunut juga, kami juga ikuti. NU Muhammadiyah sama. Tapi di akhir terakhir ini dipecah-pecahkan NU dan Muhammadiyah. Bahkan tokoh-tokoh penting dalam Islam digantikan dengan tokoh-tokoh PKI. Hasyim Asy'ari digantikan dengan orang meninjau. Meninjau di mana itu? Pakistan Selatan ya? Brunei ya? Hasyim Asy'ari digantikan dengan orang meninjau. Siapa namanya Ustaz? Dipo Nusantara Aidit meninjau Rangawa, orang Minangkabau. Kemudian tokoh Muhammadiyah digantikan Kiai Ahmad Dahlan, diganti dengan Tan Malaka. Tokoh-tokoh PKI yang robah siapa? Ini Menteri Pendidikan. Itu dia. Memang beda Bapak Ibu ya. Yang jadi munafik itu orang-orang yang dari nenek moyang memang sudah Islam. Kami yang dari kafir jangan harap kawan. Kami sudah tahu di sana neraka. Jadi salah, asumsi Bapak Ibu itu salah. Orang dari kafir itu lemah, mualaf itu lemah. Sebaliknya, insya Allah kami lebih kuat bertahan pada iman Islam dibanding Bapak Ibu. Kami tidak akan pernah mampu digoyang oleh kafir. Kalau ibu bapak masih boleh, masih mampu digoyang. Ini karena di Padang. Coba kalau sudah keluar ke sana. Contohnya tadi itu, Ade Armando. Jadi jangan ditolak Bu, sambut dia, peluk dia. Orang bagus itu, satu suku, bela Bu. Jangankan satu suku, ayah kandung, saudara kandung. Kalau kafir tetap kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam Tuhan selain Allah. Itu. Oh ada ayatnya? Ada. Ini Islam berarti tidak sembarang. Ya tidak sembarang. Semua argumen kita berdasarkan teori. No theory, no science. Tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. Makanya umat Islam itu kalau diterangkan oleh para ustadz berpengetahuan. Walaupun dalam latar belakang ada yang buta huruf masuk ke masjid, tapi kemampuan mereka menerima ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran tertib sekali. Tidak ada agama yang paling tertib kecuali agama Islam. Itu belajar itu. Memang Islam ini agama yang bersih, luar dalam, lahir dan batin, semuanya dibersihkan.